Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami mau jadikan hati kami menjadi tempat-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali katakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa
Kau pun ada. Haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami bait-Mu, kami rumah-Mu, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, ya la 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 ma ya rabu sikini ya la 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 basi. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami. Haleluya, ya la 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 masih kini ya raba raba ya la 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 bu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Masih dengan tema yang diberikan pagi hari ini, kita akan merenungkan tema yang diberikan, yaitu kriteria mempelai Kristus. Saya percaya keadaan Bapak Ibu Saudara baik-baik dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan membahas, izinkan saya membahas tentang kriteria mempelai Kristus. Terambil dari kitab Efesus 5 ayat 27. Mari bersama kita buka Alkitab kita dari kitab Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Perkawinan antara jemaat dan dengan Kristus Sang Raja dalam kitab Wahyu pada saat Kristus menjemput umatnya yang kali yang kedua Bapak Ibu. Jadi Kristus bukan lagi datang sebagai bayi yang lahir di kandang domba, yang senantiasa nanti remaja dia khotbah di sinagog. No, Kristus akan datang kali yang kedua sebagai mempelai, yang kita jemaatnya sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Ini adalah perkawinan yang tidak sama dengan perkawinan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa di surga tidak ada kawin dan mengawinkan secara jasmani. Ini merupakan satu konsep Allah yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Bukan secara jasmani, melainkan secara persiapan secara rohani Bapak Ibu. Maka yang utama bukanlah persiapan secara jasmani, melainkan persiapan secara rohani. Sebab jasmani kita semakin hari bukan semakin gagah, bukan semakin kuat, semakin ganteng, semakin cantik, tetapi kita akan semakin kisut dan merosot Bapak Ibu secara jasmani kita. Maka kita yang lebih penting adalah mempersiapkan secara rohani. 2 Korintus 4 ayat 16 di sana dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Manusia batiniah kita Bapak Ibu harus diperbarui dari hari ke hari. Ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa sebagai mempelai Kristus harus sungguh-sungguh mempersiapkan manusia rohani kita Bapak Ibu. Sebab kita sekarang ini mungkin tinggal di dalam daging yang adalah kulit kita Bapak Ibu. Tetapi kedagingan kita, tubuh kita, semua yang ada di dalam diri kita harus ditundukkan kepada kehendak daripada Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi kriteria apa yang harus kita miliki?
untuk menjadi mempelai Kristus. Yang paling penting yang harus kita miliki Bapak Ibu, salah satunya adalah memiliki kedewasaan. Secara manusia aja Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah menikahkan anak Bapak Ibu yang masih SD atau SMP. Betul, Bapak Ibu harus menikahkan anak Bapak Ibu yang sudah dewasa. Itu secara manusia Bapak Ibu, atau lagi secara rohani kita harus betul-betul dewasa di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kriteria Kristus haruslah bagi orang yang sudah dewasa. Kriteria mempelai Kristus haruslah bagi orang yang sudah dewasa. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya garis bawahi kedewasaan penuh Bapak Ibu, karena kedewasaan merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita miliki sebagai mempelai wanitanya Kristus. Ayat di atas mengartikan bahwa Tuhan sangat menyukai orang-orang yang dewasa secara rohani, dan orang-orang yang dewasa secara rohani adalah orang-orang yang jarang mengeluh di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sekitar kita, banyak orang yang suka mengeluh di dalam kehidupannya. Banyak orang yang suka menggerutu. Itu adalah tanda-tanda orang itu belum dewasa secara rohani. Setiap ketemu kita, mungkin orang itu selalu mengeluh tentang hidupnya, mengeluh tentang masalah hidupnya, tentang pelayanannya, tentang pekerjaannya. Kenapa? Karena orang itu belum dewasa Bapak Ibu. Karena dia yang tahu tempat mengeluh yang terbaik adalah di dalam Tuhan, adalah orang yang dewasa. Jadi orang yang dewasa adalah tahu tempat di mana dia mengeluh, bukan di sekitar orang-orang di sekitarnya, bukan sahabatnya, tetapi ketika orang yang dewasa itu mengeluh, datang kepada Tuhan, maka ada solusi, ada jawaban Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mengeluh dengan teman-teman kita, kalau kita mengeluh dengan orang lain, bisa saja dia menyebar kemana-mana. Tetapi ketika kita bersujud dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan, bahkan Tuhan akan menjawab segala keluh kesah kita Bapak Ibu. Rasul Paulus menyatakan sebuah sikap kepada kita. Mungkin keadaan lahiriah dia sedang dipenjara, sedang disiksa, sedang dalam keadaan yang tidak enak, karam kapal, tetapi sekalipun batiniah dia tersiksa dan karam kapal, tetapi dia adalah seorang yang tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya. Bahkan dia adalah seorang yang bersukacita. Dan sering dikatakan bahwa sekalipun manusia lahir dia merosot, mungkin manusia batiniah dia akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi semakin ketika lahiriahnya merosot, tetapi batiniah dia akan bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang dewasa adalah orang yang bersukacita dalam kehidupannya. Jadi seorang yang dewasa di dalam rohaninya adalah seorang yang bersukacita di dalam kehidupannya. Filipi 4 ayat 4 di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus sekalipun dia di dalam penjara, sekalipun dia di dalam karam kapal, tetapi dia mempunyai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Bahkan dia berkata di dalam Filipi 4 ayat 4 di sana dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita harus mencontoh Paulus. Dia adalah rasul yang luar biasa. Dia tidak memperdulikan hidupnya, sekalipun dia dalam tekanan, dia tetap berkata, bersukacitalah. Mari bersama kita harus penuh hidup kita dengan sukacita, rasa syukur. Karena bukti seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang bersyukur dan selalu bersukacita di dalam kehidupannya. Tidaklah mudah Bapak Ibu.
kita bersyukur dan bersukacita dalam kehidupan ini. Mungkin ketika keadaan enak-enak, keadaan sangat seperti apa yang kita inginkan, kita bisa ketawa, ya, kita bisa senang-senang, kita bisa bersyukur Bapak Ibu. Tetapi ketika keadaan mungkin seperti yang tidak kita inginkan atau bahkan tidak enak dalam kehidupan kita apakah mampu kita tetap bersyukur dan bersukacita? Padahal itu yang diinginkan Tuhan. Dalam segala keadaan kita harus tetap bersyukur dan tetap memuji Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita belajar, sekalipun manusia batiniah kita senantiasa merosot, tetapi kita harus bangun manusia rohani kita di dalam Tuhan semakin kuat dan semakin kuat. Dan Paulus mengajarkan kepada kita, sekalipun dia dalam penjara, dalam situasi yang tidak enak, dalam siksaan, dalam karam kapal, tetapi dia tetap bersyukur. Mari kita harus meneladani Rasul Paulus, karena orang yang sudah mencapai kedewasaan dalam kehidupannya, dia tidak mudah mengeluh, dia selalu bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupannya. Karena semua yang boleh terjadi dalam kehidupannya, semua yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Kesimpulan saya adalah, jadi ciri kriteria mempelai Kristus adalah seorang yang memiliki kedewasaan, dan seorang yang dewasa pasti selalu bersukacita dan bersyukur di dalam kehidupannya. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Hari ini kami tahu Engkau akan datang kedua kalinya. Oleh karena itu kami akan mempersiapkan hidup kita, hidup kami Tuhan, sehingga kami dewasa di dalam Tuhan. Dan dalam situasi dan kondisi seperti apapun, kami mau tetap bersyukur dan bersukacita Tuhan, karena Engkau tetap baik di dalam masa-masa hidup kami. Dalam sulit Engkau ada, dalam suka Engkau ada, dan Engkau tetap baik di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.